Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kedatangan seorang senior saya, mentor juga, dan abang yang saya hormati, seorang aktivis yang insya Allah sampai hari ini masih menjadi aktivis. Dan beliau adalah orang yang kita kenal sebagai pejuang dan petarung, Mas atau Abangda Budiman Sujatmiko. Di akun Instagram namanya Budiman Inovator. Jadi guys, alhamdulillah kabar sehat. Sambil kita menunggu apakah Bang Budiman sudah join, kita coba tunggu dulu ya. Saya ingin pesan, jangan lupa donasi di kitabisa.com. Ya, kitabisa.com. Sambil kita lihat, ya sepertinya Bang Budiman sudah mulai nonton. Kita coba cek apakah sudah ada Bang Budiman. Belum tampak Bang Budiman Inovator. Kita akan bicara tentang revolusi 4.0 setelah pandemi. Halo. Siap. Halo Bang. Halo, gimana? Mantap, makasih Bang. Sehat Bang? Oke. Masih sehat. Lagi di Mudah-mudahan mana masih Bang? terus sehat. Ya biasa, kita lagi mager rebahan. Geng rebahan Bang. Oke Bang. Ya, geng rebahan, Kapan? GR. Ini Bang Budiman, banyak nih Bang Ya. tadi yang nanya, mana nih Bang Budimannya? Ah tuh, Bang Ya, Budiman. oke, siap. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat nih. Masih konsisten di rumah terus, jadi nggak bersentuhan dengan banyak orang, memanfaatkan Ya. media digital untuk rapat, diskusi, dan ngarahin teman-teman, mengkoordinasikan teman-teman untuk bikin beberapa platform digital untuk bantu peduli pangan, peduli kerja, peduli sehat, Keren. sama peduli usaha. Kita lagi dengan teman-teman inovator, kerjasama dengan algoritma desa, terus kerjasama dengan perawat, kerjasama dengan para desainer produk, kemudian ya kita coba mengisi kekosongan yang mungkin sekarang lagi dialami banyak orang ya. Siap Bang, siap. Untuk bersolidaritas. Pada akhirnya kita kembali ke solidaritas kok. Ya. Mantap, solidaritas. Setia kawanan lah. Oke Bang. Ini saja kamu politisir. Perjuangan gotong royong. Perjuangan gotong royong. Oke, Bang Budiman. Oke, gimana? Kita mulai aja kali ya, Bang. Bang, Ya, gimana nih, Bang? Aku sempat melihat belakangan Abang kan memang aktif bicara tentang revolusi 4.0 dan macam-macam gitu kan. Dan kalau orang ngomong revolusi 4.0 itu salah satu rujukannya Abang lah di Indonesia yang kita lihat. Ya, minimal dalam bahasa yang populer gitu kan. Ya haruslah supaya ini menjadi perhatian banyak orang. Nah, kira-kira Bang, ketika pandemi ini apa yang akan terjadi Bang? Abang bilang akan ada shifting A, B, C, D. Mungkin bisa dijelaskan Bang? Iya, pertanyaan langsung pertanyaan susah nih dari Valdo ya. Tadi yang satu pesan jangan susah dulu gitu. Jangan Bang, kawan-kawan nih nunggu Abang soalnya. Ya, jadi gini Valdo. Saya pernah bikin semacam thread ya. Kira-kira ngomong gini. Waktu saya dengan teman-teman di Rika Inovator 2018. Betul. Kira-kira pada waktu itu concernnya adalah gini, yuk kita siapin orang Indonesia untuk menyongsong era baru di mana banyak soal, banyak hal bisa kita kerjain tanpa harus berhubungan secara fisik terus-menerus, sambil kita berada dimanapun, tapi dengan hasil yang optimal. Oke? Sehingga kemudian kita kumpulin teman-teman ada 300-an lebih sekarang yang anak-anak Indonesia semuanya. Harusnya kamu ikut tuh, Valdo. Iya, tapi saya sebagai orang fisika, ini banyak teman-teman orang fisika, orang komputer segala macam.
kita lagi ngomongin gimana caranya ilmu pengetahuan kita pakai seoptimal mungkin untuk menjembatani satu kesenjangan dalam pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, ya, supaya orang antar lintas budaya, lintas agama bisa saling berbicara. Ya itu aja sih kira-kira seperti itu. Sehingga kita kumpulin lah orang-orang yang menurut saya ahli begitu ya. Kita kategorikan tiga jenis orang lah ya. Ahli sosial, itu ada politisi, ada pendidik, ada psikolog, ada sosiopreneur, kemudian ahli yang jago bikin alat, orang-orang ahli robotik, orang ahli artificial intelligence, blockchain segala macam, dan orang-orang yang ahli biologi, neuroscience, genom. Kita kumpulin, ayo kita ngobrol bareng. Kita akan menghadapi sebuah era di mana nanti banyak pekerjaan akan hilang, nggak butuh manusia. Nah sekarang apa harus kita lakukan nih? Orang-orang yang concern ini kan, ya udah kita bikin pool itu dengan perkiraan 5-10 tahun lagi ini akan terjadi gitu ya, akan masif melanda Indonesia. Nggak taunya kurang dari 2 tahun usia inovator, tiba-tiba hari ini bukan cuma Indonesia, seluruh dunia dipaksa untuk menghadapi situasi yang kita perkirain 10-15 tahun lagi. Ibaratnya ujian, ibaratnya masuk sekolah, itu kita pikir akan ada ujian 5 tahun lagi. Ternyata ya, dan dengan kalau resiko gagal paling nganggur kalau gagal ujian itu kan. Nggak tahu tiba-tiba gurunya ini Miss Corona ini datang tiba-tiba ngomong ujian hari ini close book, yang gagal mati. Yang paling sial nganggur, gagal mati. Ini kan kaget kita. Lah, kita protes kepada si guru killer ini kan. Miss Corona, ini kan jadwal ujian 5 tahun lagi. Lagian yang kita pikir akan ujian nih dari pelajaran Mr. Robot kan? Mr. Robot gitu ya. Kok tiba-tiba Anda ngasih ujian, nggak pengumuman, dan bukan jadwal Anda, resikonya mati pula gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Kita belum belajar pula. Kita belum ya baru sedikit-sedikit belajar ya, iseng-iseng aja lah, karena kita pikir masih 5 tahun lagi kan, dan kita nggak pikir bahwa materi virus yang akan ditanyakan, materi pandemi yang akan ditanyakan, close books lagi. Tapi rupanya si guru ini, si Miss Corona ini manusiawi dikit lah kira-kira. Sambil kita protes, udah tolong dong, ada kompensasi dong, kita kan nggak dikasih tahu nih ujian ternyata tiba-tiba mendadak hari ini. Udah. Kalian memang nggak bisa tahu, udah belum tahu. Kalian ku kasih kesempatan ngerjain bareng-bareng, kerjaan grup. Solidaritas. Cari di antara murid ini yang paling pintar, tanya kalian. Kerjaan bareng. Artinya ada satu ruang yang diberikan oleh guru killer atau dosen killer namanya Miss Corona ini. Close book boleh, harus close book, tapi boleh saling nyontek. Boleh saling membantu di antara seluruh sekelas, cari yang paling pintar mana. Ya gitulah, kita sekarang dipaksa untuk belajar ke sana kemari, kita harus bertanya pada orang-orang yang sudah lolos ujian itu, Valdo. Ya itulah yang hari sedang kita lakukan, bukan masalah Indonesia, masalah ini problem 7 miliar manusia. The only creature yang kita tahu paling cerdas di semesta. Satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan paling cerdas di semesta yang kita lihat kan manusia yang ada di bumi ini, 7 miliar orang loh. Kita nggak tahu ada makhluk lain di planet lain, kita nggak tahu ya. Tapi adalah yang paling cerdas. Yang paling cerdas 7 miliar ini bingung semua, Waldo. Betul. Tiba masa, tiba akal, kalau bahasa Jawanya kedandapan. Sudok. Kita juga nggak tahu siapa yang pintar di antara kelas kita yang ngerti ujian dari Miss Corona dosen killer ini. Kita tanya. Kebanyakan, dalam tahap awal, kebanyakan bertanya pada murid-murid di kelas yang selama ini jadi penguasa kelas. Entah preman, tukang sulap, dia pikir preman akan melindungi dirinya. Ada tukang sulap, mungkin tukang ramal, dia pikir tukang ramal akan melindungi dirinya. Ada playboy barangkali, dia pikir playboy barangkali akan melindungi dirinya. Enggak, ternyata bukan yang selama ini jadi jagoan kelas. Bukan yang selama ini jadi primo jago basket di sekolah kita yang jadi idola, bukan. Ada orang tertentu yang barangkali bukan dia musuh kita. Barangkali kita suka kelahi sama dia, tapi nggak tahu dia sudah menemukan jawaban atas ujian dari Miss Corona dosen killer ini. Ya tiba-tiba Israel nemu
wah bingung. Tiba orang Iran nemu, wah Syiah. Tiba-tiba Cina komunis nemu, wah komunis. Nah, kok itu? Kok komunis Syiah dan Yahudi? Orang-orang yang sebagian dari anggota KAS dimusuhin, nggak tahu mereka punya ilmu. Kira-kira gitulah ya. Amerika Dan kemudian ilmunya, kira-kira gitu. Amerika, ya udah, akhirnya kemudian kita harus dipaksa merombak cara berpikir kita. Jangan-jangan sumber-sumber survival kita adalah pada orang yang kita anggap musuh. Cuma kita nggak mau berteman sama dia aja, karena mungkin ada rasa benci, iri, permusuhan yang nggak jelas juga gitu loh. Kira-kira gitu situasinya sebuah sekolah. Nah, kamu kan baru lulus, baru tahu bisa masih gambarkan lah. Aku udah lama kuliah juga masih bisa rasa dong atau sekolah, suasana kelas gimana. Oke, siap. Kira-kira gitu. Jagoan basket nggak bisa nolong. Preman kelas nggak bisa nolong. Oke. Oke. Gitu. Ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu, Bang Budiman ya. Jadi kita butuh butuh keajaiban. Kita butuh sesuatu yang mungkin bisa di luar dari spektrum semesta kita selama ini, gitu kan. Dan ini dialami oleh orang-orang dunia gitu bahkan kan. Orang nggak ada yang tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi saya juga sekarang gitu ya. Setidaknya hari ini. Ya kecuali Antartika, kecuali karena virusnya itu manusia itu sendiri toh. Ya, karena dia ditolak oleh manusia segala macam. Meskipun juga kita akhir-akhir ini baru dapat gambar-gambar di mana ternyata lapisan ozon mulai menebal lagi. Oke. Kemudian polusi berkurang di pusat-pusat industri. Ya. Maksudnya seperti melihat Mother Earth, ibu bumi ini lagi mau ngomong, aku ini udah 10.000 tahun terakhir ini gendong kalian dengan ambisi-ambisi kalian, ya kan? Dengan keserakahan kalian, 10.000 tahun aku udah gendong, aku capek, aku mau istirahat dulu, biarkan aku berdandan. Coba kau turun dari pundakku, aku mau dandan dulu. Mother Earth kira-kira ngomong kayak gitu nih, si Mother Earth, ibu bumi ini. Kamu diam dulu. Biar aku berpercatik diri. Selama ini aku gak sempat dandan, gak sempat mandi, gak berpercatik diri karena aku gendong kalian kemana-mana untuk ngejar ambisi kalian, minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Ibu harus cari duit untuk beli kamu ini. Sekarang aku capek, aku mau dandan dulu, aku mau manjakan diri dulu, lagi mempercantik diri si ibu bumi ini. Kira-kira gitu. Oke. Berarti bumi lagi recovery gitu mungkin bahasanya Bang. Lagi recovery. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita anggap ini dari segi mencoba mengantropologiskan bumi gitu ya. Kira-kira bumi juga rupanya lagi napas lega lagi. Nah, dari sini kemudian kira-kira apakah cuma udara bumi akan berubah? Enggak. Nanti cara kita pun dalam memperlakukan ibu bumi, cara kita dalam memperlakukan adik kakak kita sama manusia juga akan berbeda. Ternyata kita nggak bisa bergantung sama ibu kita saja, kita harus saling tolong-menolong dong antara kakak adik ini yang sudah nggak lagi digendong si ibu bumi ini, kira-kira gitu. Jadi memang harus beda. Banyak hal akan berevolusi lebih cepat dari yang kita perkirakan. Saya memperkirakan 5-10 tahun lagi, ternyata hari ini kita sudah hari keberapa nih ujian. Dan kita masih gagal. Karena kita masih cengok gitu lah, orang Betawi masih cengok gitu ya, masih speechless gitu. Kita lagi ada di mana ini? Iya, betul. Ternyata harus belajar lebih cepat kan, ya, gitu kira-kira. Berarti ya asumsiku dengan begini kita berubah cara hidupnya, cara melihat dunia, cara semuanya gitu kan Bang. Dan apakah dengan adanya ini menciptakan ya maybe ya teknologi selalu bisa mengambil peran kan Bang dalam kondisi-kondisi kayak sekarang gitu. Yes. Teknologi bisa mengambil peran. Science, awalnya science dulu sebelum teknologi. Science ya. Cara berpikir dulu ya. Pada waktu Black Death terjadi di Eropa, dulu kan Eropa kegelapan ya. Dan mereka nggak itu kutukan dari Tuhan, sehingga orang berkumpul di alun-alun kota mengharapkan kutukan itu cabut sehingga penyakit Black Death itu tidak terjadi. Apa yang terjadi? Saling menular di alun-alun kota itu. Makin banyak orang tewas. Akhirnya lama orang mencari. Aku harus bertanya kemana? Ternyata itu salah satu sebab, di samping sebab-sebab lain, di mana orang mulai mencari. Udah orang-orang Eropa, orang-orang Itali mencoba mencari catatan-catatan dari para ilmuwan-ilmuwan Muslim, Ibnu Sina, Al-Kindi, segala macam, yang mereka melestarikan
tradisi sains Greco-Roman, Yunani Romawi dulu, catatan tadi dipelihara oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dari Arab dan Persia, yang dipelihara oleh Bani Umayyah di Spanyol salah satunya kuat ya. Dan kemudian setelah Islam terusir 700 tahun lalu, Eropa masih gelap, kemudian kena Black Death, mereka mengharapkan Tuhan, boleh alun-alun kota banyak mati, akhirnya mereka kemudian ya udah belajar kedokteran, belajar itu, belajar sains, itu munculnya Renaissance, munculnya kecerahan, kira-kira gitu. Dan kalau Eropa sedang kayak gitu, Islam malah mundur. Itu dia. Itu dia. Itu maksud dia. aku. Itu dia. Gimana tuh Bang menurut Abang? Dalam artian ketika ini kan jadi momentum toh, momentum untuk kebangkitan, ada Renaissance. Katanya dulu juga kemarin beberapa hari lalu teman-teman bilang juga dulu Isaac Newton juga menemukan teori gravitasi itu jadi ketika kondisi begini, bro. Lagi wabah di Cambridge, lagi lockdown Cambridge kan? Lagi lockdown. Kan, Bang? Sekarang Cambridge lockdown lagi nih. Cambridge lagi lockdown lagi di Cambridge. Barangkali ada Isaac Newton yang pulang kampung. Iya kan? Tapi ketiba mungkin dapat teori gravitasi, betul. Iya kan, ketemu itu gitu. Jadi oke. Berarti kan sekarang waktunya untuk kembali ke diri kita sebagai manusia, kembali ke diri kita sebagai orang, ke keluarga, ABCD. Nah, gimana nih Bang kita bisa utilize momen ini? Berarti momen ini momen emas dong. Saya mau katakan bahwa kalau kita pakai bahasa normatif, mengambil hikmah positif, kira-kira gitu ya. Iya, itu kan bahasa di DPR, abangku. Gitu. Kita udah nggak di DPR ini. Oke, ya. Momen emas ya kamu sebut ya. Oke, emas yang kita harus gali dari tempat pertambangan yang maut ya, tempat pertambangan yang susah ya. Jadi intinya adalah menurut saya kita harus kembali pada awal dari sains itu filsafat. Oke, menarik ya. Karena begini, kemunduran Islam juga ketika pada waktu itu pertemuan-temuan saintifik juga mulai sudah dihalang-halangi oleh orang belajar pada hal yang mistik lagi, yang saintifiknya mulai dihilangin. Sementara di Eropa terjadi shifting gitu kan pada waktu zaman Black Death itu dan Renaissance. Nah, kita sekarang harus kembali lagi pikir nih, value apa yang bisa kita gali dari ini? Yang aku tangkap sementara 3 nih. Ada beberapa solusi yang kita belajar dari murid-murid kelas lain yang relatif lebih berhasil dari kita dalam menjawab persoalan atau ujian Miss Corona. Siap. Orang mengatakan Cina salah satunya efektif. Gitu ya. Cina terutama kuat pada kepemimpinan negara dan sainsnya untuk mengatasi virus corona. Tapi ingat, Cina bukan negara demokratis, bukan negara multipartai. Betul. Bagi Cina, persoalan virus corona adalah persoalan teknis. Relatif soal teknis. Betul. Karena nggak ada persoalan politik dari Beijing sampai desa di Cina, nggak ada persoalan. Kalau kita kan masih ada persoalan otonomi daerah segala macam, ya. Ada persoalan politik harus diselesaikan dulu. Ada oposisi yang harus diselesaikan dulu. Kalau di Cina kan nggak ada. Jadi persoalan menangani virus corona semata-mata itu adalah meremuk gejala alam. Perjuangan melawan alam. Di persoalan sosial politiknya, persoalan ekonominya relatif nggak ada di Cina. Iya, betul, sepakat. Tapi ada beberapa negara lain yang juga demokratis ya dan cukup berhasil, tapi karena dia demokratis tapi juga masalahnya punya tradisi solidaritas yang tinggi dan juga tradisi percaya pada sainsnya tinggi ya, percaya pada sainsnya tinggi sehingga kata ada rekomendasi dari saintis atau teknolog ya, ada ahli dokteran, ada ahli biologi itu, ahli virus ya, ahli virus yang mereka percaya, nggak didebat gitu loh, nggak didebat. Nah, jadi demokrasi ditopang oleh yang negara yang bisa mengatasi kasus virus corona adalah negara yang selain demokratis, solidaritas tinggi dan sains. Nah, ada satu lagi temuan hari ini. Saya diskusi dengan teman-teman inovator, seksi inovator. Ada temuan menarik. Kenapa di beberapa negara tertentu seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang itu cepat penanganannya? Rupanya industri hardware teknologi di negara itu menopang kemampuan negara untuk menyediakan platform dan melacak
para karier dan penderita corona di negaranya. Karena mereka punya handphone. Jadi rupanya handphone yang dipegang, yang dikonsumsi oleh negara-negara yang jago memproduksi hardware handphone, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, karena mereka hampir pegang handphone, karena ada di situ ada surveillance tools-nya, sehingga memudahkan untuk melakukan pelacakan. Ya kan? Dan datanya kan terpusat. Dan pusat pabriknya, headquarter perusahaan-perusahaan hardware handphone itu kan di negara itu. Ya kan? Sehingga kemudian si perusahaan itu, headquarternya ngasih pasokan ke Kementerian Kesehatan cepat. Nah kalau kita nggak punya kan? Emangnya si Samsung yang, sorry aku nyebut merek, memang si handphone X, sebut Y, Z segala macam, ya udah Xiaomi, Samsung, apa lagi ya gitu ya. Akan lapor kepada Kementerian Kesehatan Indonesia kan enggak? Lapornya kepada Kementerian Kesehatan Jepang, ke Korea Selatan, ke China. Jadi tingkat produktivitas dan industrialisasi hardware itu menentukan cepatnya solusi atas corona ini. Jadi, berarti barangnya ya, aku misalkan kamu keluar dari fisika, harusnya kamu teruskan itu. Ampun. Berarti itu ada di saku kita kan, aplikasi tracking. Ada di satu kita, semuanya. Tapi kita data kan nggak dipegang kita. Oh. Emang kamu download, emang kayak gini datanya ada di Budiman dan di Valdo, ya enggak lah. Iya, ada di Silicon Valley lah. Kalau aku pakai Samsung, datanya itu ada di Seoul lah. Iya, oke. Jadi orang Seoul tahu, orang Korea Selatan jauh lebih tahu persebaran para carrier corona di Indonesia, atau orang Cina tahu karena banyak orang Indonesia pakai Xiaomi misalnya, daripada orang Indonesia sendiri. I see. Proteksi data dan bla 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 itu ya mungkin ya. Iya. Bukan proteksi data, artinya bukan kita kemudian harus proteksi. Indonesia harus membangun industri hardware sendiri, harus membangun data center sendiri, supaya kemudian data itu tetap di Indonesia, sehingga itu udah bisa diberikan pada pemerintah Indonesia ketika ada pandemi seperti ini. Nah, baru tuh kita ngomong big data, Bang. Ini data aja belum punya, gimana kita bicara big data, Bang? Bikin beli data untuk server, penyimpanan data segala macam, gitu. Ya itulah artinya kita baru tahu sekarang kan bahwa menjadi bangsa pengunduh teknologi tidak akan mampu memanfaatkan teknologi itu melampaui fungsi-fungsi sehari-harinya. Sekarang bisa dipakai untuk melampaui, untuk surveillance kan, mengawasi para tracking para penderita corona itu. Betul. Ya, itu tadi kita diskusi dengan teman-teman di inovator. Oh iya ya, baru sadar kenapa negara-negara tertentu cepat. Karena ternyata industri hardware-nya ada di sana, data orang pemegang handphone-nya ada di sana, kemudian tinggal negara minta kasih ke nih orang si Budiman atau si Valdo ada di sini, dia di Shanghai atau di Seoul, di Tokyo gitu, jalan ke sini aja. Padahal dia kena, udah langsung berarti nih bisa dilokasikan gitu. Kira-kira begitu. Oke, Bang Budiman. Tapi kondisinya kan sekarang itu kita diminta di rumah, gitu kan? Kita diminta di rumah dan memang tadi Bang Budiman cerita banyak yang terjadi di bumi, gitu loh. Nah, apakah kita akan menemukan model hidup yang baru, Bang, dengan lebih banyak di rumah aja sampai antivirus ini kita ketemu? Ya kayak sekarang nih, Bang Budiman bisa ketemu saya setelah terakhir kita pilpres, kayak gini nih forumnya, Bang. Iya. Tapi akhirnya membuat saya lebih sering ketemu anak istri kan? Ya pasti sih, saya juga. Sesuatu yang membuat kita spend banyak waktu bersama keluarga. Nah ini juga hikmah positifnya, kira-kira gitu, kesempatan momen emasnya adalah kita kembali pada persoalan-persoalan di domestik. Kita diingatkan bahwa kita ada persoalan domestik. Kita kan selama ini mengglobal, menginterlokal, mendunia. Sekarang kita diminta untuk kenali tetanggamu. Ya kan? Dengan ada kayak gini, saya kemarin ngerti juga bahwa misalnya kita sering rapat dengan menggunakan Zoom ya. Aku yakin setelah pandemi berakhir, orang akan jadi kecanduan. Ya udahlah, kita rapat pakai Zoom aja lah. Tuh banyak soal bisa selesai. Iya. Walaupun pertemuan offline itu lebih banyak untuk seremonial. Betul. Ya. Orang akhirnya kemudian akan bergantung pada Zoom, dan mudah-mudahan itu membuat orang juga akan punya banyak waktu lagi
waktu untuk macet-macet di jalannya jadi berkurang, dipakai efektif untuk rapat 1 jam, selesai, keputusan strategis bisa diambil, misalnya seperti itu, ya kan? Keputusan strategis bisa diambil, kemudian punya waktu untuk bertetangga lagi, ya. Kemudian satu saat lagi, ada teknologi 3D printing, kita butuh hanya memproduksi gelas di kampung kita, memproduksi meja di kampung kita, memproduksi rumah di kampung kita, ya kan? Jadi persoalan kota besar yang nggak ada rasa bertetangga itu barangkali akan tumbuh, akan muncul budaya bertetangga di kota besar, di apartemen. Lihat video-video di Italia, orang bernyanyi, mengisi kecumuan di Jerman, di Spanyol. Mungkin barangkali sebelumnya nggak pernah kenal, tapi akhirnya mereka bisa teriak-teriakan bernyanyi bersama antar unit apartemen kan, flat. Kan? Mana tahu jadi kenal. Selama ini kerja bareng baru tahu dia dekatan rumahnya gitu kali, Bang. Iya, siapa tahu bahwa itu ternyata tetangganya kan. Nah, jadi ini akan mengubah budaya neighborhood, sense of neighborhood akan muncul. Rasa kebertetanggaan akan muncul seperti itu. Nah, kemudian segala hal yang sifatnya seremonial, yang sifatnya segala sesuatu yang kita anggap penting selama ini ternyata nggak berguna. Kita nggak penting, ternyata nggak berguna. Orang nanti akan lebih memilih antara yang penting dan berguna, pilih yang mana? Pilih yang berguna. Yang selama dia dianggap penting, nggak penting, ternyata nggak ada efek langsung. Nggak esensial lagi. Ya, segala sesuatu yang nggak esensial akan ditinggal. Betul. Orang akan lebih mencari esensi, akan lebih berorientasi hasil, proses dipercepat. Dan ini kan sebenarnya melanjutkan dari proses selama ini kan, proses orang e-commerce kan, digital trading kan, mutus middleman kan, yang kemudian, nah ini juga dalam soal proses produk, kalau distribusi kita putus, produk pun diputus. Apa tuh? Iya. Supply chain kita jadi pendek gitu. Supply chain. Bukan cuma di ekonomi, bukan cuma di bisnis, di politik nantinya begitu, di budaya gitu, di pendidikan akan begitu. Nah, Abang sudah nyebut kata itu. Saya mau tanya itu. Gimana tuh, Bang? Apakah ini akan terjadi revolusi cara berpolitik gitu loh? Karena kan politisi itu bisa jadi bingung gimana mau kampanye kayak gini, sosialisasi 4 pilar nggak bisa lagi gitu. Itu gimana dong? Ya, revolusi industri kan selalu berdampak politik, sosial, ekonomi, budaya. I see. Ini kita belum ngomong revolusi industri pertama ya, di Inggris dulu ya. Namanya James Watt. Ditemukan mesin cetak aja membuat revolusi kalau di dalam agama Kristen. Oh iya, betul. Mesin tik. Dulu mesin Injil kan ditulis tangan, sehingga diproduksi sedikit, sehingga hanya dipegang oleh pastor. Umat tidak memegang. Dengan ada mesin ketik, mesin cetak, dicetak masif kan Injil kan, sehingga Injil ada di tangan setiap umat awamnya. Udah orang berpikir, ngapain gue harus lewat pastor untuk hubungan dengan gereja? Gue langsung aja. Muncullah Protestanisme. Mesin uap juga memunculkan kapitalisme, pabrik, produksi masif. Betul. Ya. Betul. Listrik memunculkan sosialisme dan imperialisme dan runtuhnya kolonialisme. Komputer mengakselerasi neoliberalisme, perdagangan bebas. Karena dengan komputer orang bisa trading langsung, ya, nggak usah banyak lewat hambatan. Di era revolusi industri keempat, teknologi informasi akan menghasilkan apa? Kita nggak tahu. Nah, kita lagi juga mikirin, akan muncul kayak gini. Kita lagi masih memperkirakan. Akan memperkirakan, kayak gini. Perilaku manusia gini. Politik bagaimana? Politik akan berubah. Perilaku orang politik akan berubah. Sense of individualisme akan berkurang. Orang lebih butuh orang lain. Selama ini teknologi digital dipakai untuk saling tribalisme, memusuhi orang beda suku, beda agama, segala macam, beda kelompok. Orang akhirnya merasa bahwa di mata virus kita bukan apa-apa loh, kita bersatu loh. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan apa itu keinginan aku, nggak tahu, mungkin campuran antara keinginanku dan analisis, tapi keinginanku kan seperti itu. Gitu. Betul. Jadi jualan pembelahan manusia, jualan pembelahan masyarakat nggak akan laku. Iya, jualannya tentang kesetia kawanan lah, kalau kita nggak pakai kata solidaritas ya. Kolaborasi, gotong royong, solidaritas, whatever, gini nih. Ya, value-nya kita punya negara juga, Bang, gotong royong Indonesia. Gotong royong, ya kan? Dan bisa jadi orang-orang yang nggak come up sama perubahan ini bisa jadi tertinggal dong. Dan memang selalu revolusi begitu ya, selalu irrelevan ya. Akan jadi irrelevan, akan jadi tertinggal. Akhirnya mereka kemudian
mereka akan menguasai bukan cek kosong, mereka akan menguasai rekening kosong aja. Ya. Apa nih Bang tips? Apa nih Bang tips-tipsnya nih Bang dari Abang nih biar kawan-kawan yang nonton nih, ini kan pada minta ini di save nih live-nya biar di-upload di YouTube katanya. Soalnya pada tangtung gitu kan. Nah, apa tuh Bang tips-tipsnya? Abang kan selama ini selalu menggiatkan itu. Mungkin bisa share ke kita. Oh ya, saya senang sekali kalau bisa berbagi nih. Belajar sejarah teman-teman. Dari buku-buku yang bermutu ya. Belajar sejarah. Karena sejarah itu adalah filsafat yang ditunjukkan dalam tindakan orang. Bukan dalam omongan ya, tindakan. Orang merespon keadaan ini, Black Death, orang merespon Renaissance, orang merespon Perang Salib, orang merespon kolonialisme, orang merespon apapun. Itu kan sebenarnya kita pelajari. Dan sejarah selalu berulang. Sejarah itu sebenarnya berulang loh. Tadi kita contoh ya. Cambridge wabah, Newton menemukan apa gitu. Sekarang lockdown lagi Cambridge misalnya seperti itu ya. Sejarah selalu berulang. Nah kira-kira akan polanya kita akan bereaksi sama nggak? Apa kita belajar sesuatu nggak dari reaksi orang masa lalu ketika mereka menghadapi pandemi Black Death, menghadapi pandemi Spanish flu segala macam. Dan ini menarik, Valdo. Manusia ini kan satu lah ya. Kita nggak usah belajar persis sama seperti yang sudah dialami oleh orang lain. Sama seperti gini, kalau ada murid cerdas di kelas, barangkali kita tidak harus belajar seperti dia, sekeras dia. Karena barangkali dia sudah merumuskan notes, ya rumusan-rumusan yang bisa dibaca mudah ya. Kita juga bisa belajar di bangsa Eropa loh. Bangsa Eropa adalah bangsa yang ratusan tahun lalu ngehek banget dalam mengekspresikan agamanya. Inkwisisi, perang antara Katolik Protestan. Eropa udah kenyang ngehek menggunakan mengekspresikan agama dengan cara nggak bener, ya, membunuh, menyiksa Galileo, menyiksa Kopernikus, ya kan? Satu. Kedua, Eropa juga adalah bangsa yang sangat jahat mengekspresikan teknologinya. Dipakai untuk 2 perang dunia loh. Puluhan juta orang meninggal loh. Artinya dalam mengekspresikan teologinya, ketuhanannya juga perasakan brengsek. Dalam mengekspresikan teknologinya juga sangat brengsek gitu loh. Nah, sekarang Eropa sedang mengalami masa udah keseimbangan. Udah masa keseimbangan gitu ya, makanya mereka mempromosikan welcome refugee, welcome imigran segala macam gitu, karena mereka udah kapok bagaimana rasisme, teologi dan teknologi untuk perang dipakai untuk membunuh mereka terguna. Kita bisa belajar dari mereka. Kita nggak harus mengalami kebodohan yang pernah mereka alami, menggunakan teologi dan teknologi untuk membunuh. Gak usah. Sama seperti kita nggak usah belajar dari nol tentang ilmu yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh orang pinter juara di kelas. Kita belajar yang resep dia sukses. Dia barangkali menemukan resep itu nggak sengaja. Mungkin butuh bertahun-tahun membuat dia jadi sukses. Nah, kita tinggal belajar resepnya aja. Amati, modifikasi. Kita kan gitu. Itu tipsnya gitu aja. Oke. Itu kayak si Singapura juga gitu, Bang, untuk pengembangan virus antivirus ini. Korea ngembangin, Amerika ngembangin, Jerman ngembangin dengan segala perusahaannya. Singapura ngetes aja. Ya, jadi dia ngetes aja. Yang mana yang paling efektif, gitu, yang mana paling ini. Kita bahkan tidak harus nol. Ya udah kita tes aja. Tapi suatu saat kita harus bangun sendiri. Kita suatu saat harus bangun sendiri juga. Gitu. Betul. Kayak saya juga. Karena kan keresahan saya kan sebenarnya gini Bang, kita nih sekarang cuma menahan laju gitu loh. Kita nggak sampai ke tahapan untuk nge-cure, ya kan? Menyehatkan ini gitu kan, nge-cure ini gitu. Kita cuma menahan laju. Nah, sampai satu titik oke lah, kita Indonesia sekarang mungkin infrastruktur masih kurang gitu. Tapi kan ada lembaga Eichmann yang Eichmann atau apa tuh bahasanya tuh ya? Eichmann. Eichmann yang sedang meneliti itu, dan beberapa antivirus juga diproduksi sama mereka gitu kan. Nah, Singapura langkahnya menarik sekali dalam hal ini. Tapi kalau saya boleh bertanya nih Bang, sebelum saya ada beberapa pertanyaan dari audiens yang dari tadi cangcong-cangcong di komentar ini Bang ya, mohon maaf nih Bang, mereka ramai sekali. Saya pengen bertanya Bang, membangun solidaritas, membangun kesetiakawanan gitu loh. Ya, ketika era semakin terbuka seperti sekarang, gitu ya, rasanya agak masih sulit kita untuk membangun kesetiakawanan karena masih banyak yang
friksi, masih banyak yang ribut. Mungkin capture-an saya di medsos kali ya. Tapi kalau dulu, kita compare aja dari dulu, Abang di tahun 98, Abang kan aktivis di tahun itu bisa membangun kesetiakawanan seperti apa? Eranya kan nggak terbuka seperti sekarang. Musuh bersama. Ada musuh bersama, seorang diktator. Sekarang musuh kita adalah virus. Dan kita belum menyadari itu dong, kalau kita masih tidak setia kawan. Iya, kalau ada yang mau jalan sendiri ya nggak nyadari itu. Tapi dalam pengalaman saya beberapa hari ini cukup relatif cepat kok. Kita bangun beberapa platform, Peduli Kerja, Peduli Pangan, Peduli Sehat, kita lagi bangun algoritmanya, apa kita buat apps lagi kita bangun, dan sudah mulai banyak yang mau gabung ya, anak muda, orang desa. Kita lagi mau nyuplai dari desa dengan sembako yang biaya murah. Bahkan ada perusahaan yang ya bayarin nanti aja 1 bulan. Yang penting untuk menyuplai makanan orang di kota. Sudah ada. Bisa tempo gitu. Bayar apa? Ada. Nanti udah kalian bayar di bulan aja. Iya, dari desa, dari perusahaan. Kita bayari dulu, nanti bayarnya bulan aja. Yang penting kenyang dulu orang di Jakarta. Kita akan coba di Jabotabek, kemudian kota-kota besar dulu untuk makanan. Nanti kemudian juga Peduli Kerja, kita akan nyambungkan menghubungkan antara BUMN, perusahaan-perusahaan swasta. Sudah ada perusahaan-perusahaan swasta hubungi kita, ya, untuk mencari mana kerjaan-kerjaan yang bisa dimikrokan, bisa disubkontrakkan dari rumah. Jadi kita akan nyambungkan, misalnya Valdo ngerjain apa. Oke, kita hubungkan dengan pabrik butuh ini. Valdo ngerjakan. Jadi outsourcing digital, kira-kira gitu. Sehingga Valdo harus ke rumah, harus ke pabrik, kerjain. Nanti kita carikan, Valdo butuh apa, pabrik ini butuh apa, kita sambungkan. Seperti itu. Kita sedang lagi buat itu. Kesehatan juga gitu. Ini teman-teman PPI Cambridge juga sudah menghubungi saya. Mereka akan bikin video-video edukasi tentang virus, tentang epidemiologi, tentang public health. Anak-anak Indonesia di Cambridge sudah menghubungi saya. Kita akan buat juga bareng-bareng. Kemudian anak-anak psikologi, anak-anak New York University sama Columbia juga seperti itu. Dan kita bareng-bareng. Oke. Seperti itu. I see. Oke. Kita hubungkan dengan kota, hubungan dengan desa. Ya. Dan memang desa menjadi frontier loh Bang dalam hal ini ya. Dalam artian mereka unit terkecil kan yang harus kita selamatkan. Unit terkecil sekaligus akan menjadi pertahanan terakhir. Makanya jangan mudik lah. Ya jangan mudik lah. Biarkan desa itu suci dulu nih. Suci dulu, mumpung masih belum banyak suci, bersihkan desa agar desa itu menjadi tempat pemasok makanan bersih, pemasok barang bersih yang diproduksi desa. Mereka bersedia dijual dengan harga murah untuk nolongin orang di kota. Mereka bersedia kok. Mereka bersedia. Maka ada pengusaha-pengusaha kota-kota kecil, kita bayarin dulu. Nanti bayarnya orang kota nanti aja dengan harga murah, nanti aja 1 bulan. Seperti itu. Itu terciptakan solidaritas kan? Mungkin mereka nggak main Twitter. Tapi mereka mungkin kita kontak juga sih. Kita kontak juga pakai jaringan, teman-teman. Social network dan science teknologi itu penting dalam keadaan seperti ini. Oke, ini semua yang komentar-komentar nih ya. Saya satu pertanyaan terakhir ke Bang Budiman sebelum teman-teman silakan kasih hashtag tanya Mas Budiman aja ya di kolom komentar. Ya, saya ini ada satu pertanyaan juga nih Bang, kalau dari saya nih Bang. Dari tadi nggak tanya tuh kamu. Pertanyaan ke 271 nih. Gimana nih Bang, menurut Abang, kalau seandainya sekarang orang di desa, kan kita bilang udahlah, tahan diri dulu lah mudik gitu kan. Tapi kan tetap aja ada yang tetap mudik gitu kan. Iya kan. Suka nggak suka kan pada akhirnya virus ini akan menyebar ke daerah dan kemungkinan fasilitasnya tidak sebanyak di Jakarta. 1/4 dokter kita yang ahli paru itu bisa dikoreksi itu ada di Jakarta, kita cuma punya 800 gitu loh, ya kan? Jadi kan itu akan ada problem seperti itu. Dan kalau udah masuk ke desa, mungkin untuk melokalisirnya lebih gampang dibandingkan melokalisir orang Jakarta ya. Tapi kedepannya mudah-mudahan sih Bang Budiman dan kawan-kawan kalau saya ada inisiatif ya kabar-kabarin juga Bang, mudah-mudahan anak-anak bisa juga ikut-ikutan. Dan terakhir nih Bang, pertanyaan Bang Buku, anak-anak revolusi kapan keluar edisi 3? Saya sering ditanya itu dari 2 tahun lalu. Jawaban saya adalah belum ketemu pengalaman seru lagi.
I see. Mudah-mudahan setelah ini nih. Nah, ternyata apa yang kamu sebut sebagai momen emas atau hikmah positif adalah Iya. saya menemukan banyak pengalaman seru di era pandemi ini. Barangkali buku anak-anak revolusi jilid ketiga adalah kita berbicara soal bagaimana anak-anak muda lintas orang Indonesia di luar negeri, di kota dan di desa bisa ketemu dan bergotong royong untuk kemudian menangani ini persoalan dengan pendekatan saintifik, pendekatan teknologi, dan pendekatan kesetiakawanan atau solidaritas sosial. Ini menarik dan saya selalu bilang apa yang disebut seru adalah ketika ada pengalaman mendekati kematian. I see. Nah, di buku jilid pertama dan jilid kedua pengalaman mendekati kematian. Nah, di sini kan ya kematian ada di sekitar kita dalam bentuk musuh yang tidak kelihatan. Ya kan? Kalau dulu buku anak revolusi jilid 1 jilid 2 adalah menghadapi represi aparat keamanan Orde Baru. Pada akhirnya ya ternyata musuh yang lebih mengerikan, dia ada di tangan kita. Ya. Ya kan? Mungkin dia ada di tangan kekasih kita atau istri atau suami kita. Nah, itu. Dan kita bisa menjadi pembunuh orang tua kita. Lebih spooky kan? Lebih creepy kan? Saya lagi bagus ya pertanyaanmu. Ternyata aku nggak kepikir. Dengan pertanyaan lagi aku jadi pikir, oh berarti ada kisah-kisah mendekati kematian di mana yang jadi pertaruhannya luar biasa. Ini bisa layak untuk dipisahkan, Bang. Saya mau bercerita bagaimana sains, teknologi, dan kesetiakawanan solidaritas sosial itu akan cuma 3 itu jawabannya. Saya kira itu. Hati-hati di bredel lagi Bang, kata netizen tuh. Oh enggak, itu waktu itu salah itu karena itu supaya salah ambil itu buku legal aku itu buku legal. Oke. Iya. Siap Bang. Ya. Ini netizen udah mulai ada nanya, saya mungkin pick 2 atau 3 yang kayaknya mirip. Ya. Gimana Bang, masyarakat khususnya di desa itu bisa menyatu dengan kemungkinan perubahan yang akan terjadi setelah pandemi ini? Wow. Pertama, desa itu justru punya modal sosial yang paling dibutuhkan, yang orang kota udah nggak punya. Dan itu yang paling susah. Bukan algoritma, bukan apps, bukan gotong royong. Justru di desa punya modal awal yang mutlak, yang sampai sekarang masih nggak punya. Yang orang kota udah nggak punya, gotong royong. Justru di desa akan lebih mudah beradaptasi. Dengan revolusi industri keempat, orang desa jauh lebih mudah beradaptasi ketimbang orang individualis. Orang kolektivis jauh lebih mudah beradaptasi dengan revolusi industri keempat ketimbang orang individualis. I see. Nah, artinya dari kultur, justru kita nggak ada hambatan. Selama ini kami, saya dengan teman-teman juga bikin algoritma desa. Aliansi Gotong Royong Inovasi Teknologi Masyarakat Desa, algoritma desa. Pegiat-pegiat IT desa, pegiat-pegiat teknologi desa, anak-anak mudanya, justru malah mudah menerapkan di desa. Persoalan desa cuma nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya bukan berarti tidak bisa menerima ilmu ya. Oke. Ada orang yang tahu ilmu tapi belum tentu bisa menerima ilmu. Tapi ada orang yang nggak tahu ilmu tapi justru lebih mudah menerima ilmu karena nggak ada kepentingan. Iya. Ada juga yang nggak tahu, nggak mau nerima juga, Bang. Ada, itu ada. Tapi biasanya mereka itu lebih banyak pada posisi nggak mau tahu. Dan biasanya perusahaan politik itu. Perusahaan politik. Okay. Nah, menurut aku di desa malah lebih mudah jawaban saya. Iya. Justru lebih gampang. Budaya lebih siap. Secara budaya. Kamu anak fisika, kamu belajar fisika klasik Newtonian, menerima fisika kuantum pasti pusing. Oh, sangat. Pusing dalam pengertian waktu selama ini dan ruang kan ajek ya, kok tiba-tiba relativitas itu relatif, ya kan? Materi udah jelas nih. Iya, meja ada di depan gua, tapi kata kuantum kalau gua cabut, meja itu bisa hilang kemana-mana kan gitu kira-kira gitu kan? Uncertainty principles kan? Partikel Tuhan lagi ini, Tuhan. Saya bilang kan. Dualisme, gelombang atau partikel apapun kan. Makanya kamu udah punya banyak ilmu di kamu, jadi nerima ilmu baru susah. Bagi orang yang nggak punya banyak ilmu malah mudah gitu, kira-kira gitu. I see. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih Bang, sebelum kita minta closing. Apa nih tadi? Ini orang masih bilang lockdown ini udah capek lah kita bahas lockdown ya Bang ya. Kita ngomongin ini aja Bang, ini ada yang tanya nih.
Gimana nih Bang? Kita kan budaya sains, budget sains itu kan relatif tidak terlalu besar. Gitu. What should we do next? Ya kan? Iya, kalau dari partai kami di PDI Perjuangan, Bu Mega udah ngomong minta 5%. Tergantung partai-partai lain. Udah dalam acara kongres, dalam acara raker, Bu Mega udah ngomong. Raker terakhir di Bali, temanya kan tentang inovasi dan teknologi. Raker terakhir di Bali, kongres terakhir di Bali. Kita bicara soal inovasi teknologi, dan kemarin raker juga bicara inovasi teknologi, dan Bu Mega udah ngomong ingin 5% APBN untuk riset. Tergantung partai-partai lain. Oke. Ya, 5% lah. Sama partai lain. Iya lah Bang. Harus 5% lah. Kacau betul. 0, banget. Iya, 5% lah anggaran untuk riset. Hari kayak gini kita harus sudah mulai. Mudah-mudahan peristiwa ini menyadarkan banyak orang. Betul. Ya. Ya betul. Menyadarkan banyak orang. Sains, teknologi itu nyangkut soal survival kita, soal hidup mati kita. Kita butuh kepercayaan kepada sains. Riset bioteknologi kesehatan ya. Ini virus nih bukan yang terakhir loh. Ya saya nggak menakutkan. Kita nggak tahu akan virus muncul apa lagi. Ya kan? Betul. Kita nggak tahu kan. Kemarin SARS, MERS, babi, Ebola. Udah mulai muncul juga hantavirus dari tikus meskipun tidak dari manusia ke manusia. Nah ini kan harus ditangani oleh teknologi, oleh biotek. Ya. Oke. Thank you banget nih Bang Budiman. Mungkin ada Bang closing statement dari Abang dong. Masa langsung kabur nih abangku. Oh gitu. Closingnya gini deh. Pakai berapa bulan ini di dalam rumah untuk membaca. Membaca. Baca yang serius. Jangan baca hashtag, jangan baca kultit, termasuk kultit dari saya, nggak cukup. Kultit dari saya hanya pancingan untuk kamu cari buku. Minta dari teman, pinjam dari teman, terserah gimana caranya ya. Mau langganan bareng-bareng, kamu datang ke langganan Kindle atau apa, terserah gitu ya. Bareng-bareng. Patungan juga nggak apa-apa, bisa ya Bang ya? Patungan, maksud saya urunan, patungan. Baca. Terus terang, perkembangan terakhir ini, karena gini, di era revolusi industri keempat, dulu orang belajar untuk bekerja. Sekarang, bekerja untuk belajar. Karena tiap saat muncul ilmu baru, perspektif baru, temuan baru, dan virus baru dengan tingkat mematikan yang berbeda-beda. Belajar dan kerjasama. Yang biologi harus ngomong dengan sosiolog, harus ngomong dengan antropolog, ngomong dengan psikolog, harus ngomong dengan ahli AI, ngomong dengan robotik, macam-macam. Kayak gitu. Belajar, pakai itu belajar. Seluruh bangsa, seluruh manusia. Ya, gitu. Thank you Bang Budiman. Thank you Bang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan Bang Budiman selalu nggak bosan ngasih ilmu, ngasih belajar ke kita dan ini izin nanti aku upload ke YouTube ya Bang, biar kawan-kawan yang ketinggalan nih. Linknya kirim ke saya ya, kalau udah jadi di YouTube ya. Siap Bang Budiman. Sehat-sehat selalu Abang, jaga-jaga kesehatan. Mudah-mudahan selalu berkenan ngajarin kita yang junior-junior ini. Sehat-sehat terus Bang. Oke guys, thank you Bang Budiman sudah live dan mudah-mudahan tadi berguna. Insya Allah linknya akan saya upload di YouTube dan jangan lupa besok malam masih ada live lagi ke hari, berarti besok malam adalah hari ke-13. Sudah 13 hari kita live ngobrol politik, mudah-mudahan makin banyak yang bisa kita buat dan kita diskusikan. Banyak diskusi, banyak solusi. Itu dari saya, sekian Valdo Maldini. Besok malam jam 8 masih ada. Selasa juga ada, Rabu insya Allah ada, Kamis juga insya Allah ada, Jumat insya Allah ada. Full selama kita masih isolasi dan lockdown ini. Dan jangan lupa, untuk teman-teman yang nonton, untuk donasi ke kitabisa.com, apapun project yang ada di sana, jangan lupa donasi ke sana. Pilih aja, siapapun yang bikin donasi, pilih aja. Saya nggak ikut. Ke kitabisa.com. Silakan donasi apapun yang bisa teman-teman lakukan dan teman-teman bisa berikan lewat kitabisa.com. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Sehat-sehat selalu. Semangat baru. Jangan lupa untuk selalu nonton tiap malam jam 8.